Calon mertua menyamar jadi pengemis untuk menguji calon menantu, dan akhir yang tak terduga. "Nona, tolong bantu saya. Saya lapar sekali. Beri saya sedikit uang untuk beli roti." Ling terhenti. Matanya menunjukkan sedikit kejutan. Ia memandang Pak Tua dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah sedang menilai situasi. Namun, hanya dalam sekejap, kebingungannya lenyap. Ling segera kembali tenang. "Tunggu sebentar ya, Pak," ucapnya lembut namun tegas. Tepat pada saat itu, seorang rekan kerja Lin lewat. Mendengar percakapan itu, ia tampak kesal. Orang ini menggelengkan kepala, bergumam cukup keras agar Ling dan Pak Tua itu mendengarnya. "Pengemis banyak sekali. Masa dibantu terus?" Itu adalah sore hari di sudut jalan yang ramai di Hanoi. Orang-orang berlalu lalang di bawah sinar matahari sore yang mulai redup. Suara klakson dan pedagang berbaur menciptakan suasana yang hiruk pikuk. Di pinggir jalan Pak Hien, seorang pria berusia 60-an, tampak seperti seorang pengemis. Kemeja lusuhnya, celana robek, sandal jepit usang, dan topi kompang camping menutupi kepalanya. Tangannya gemetar memegang tongkat kayu yang catnya terkelupas. Langkahnya tertatih-tatih, membuat siapapun yang melihatnya akan berpikir, ia adalah orang miskin, tersesat di tengah gemerlap kota. Namun, Pak Hien bukanlah pengemis sungguhan. Ia adalah seorang pengusaha sukses, pemilik jaringan hotel dan resor terbesar di Kunming, senilai triliunan rupiah. Ia juga seorang ayah yang berdedikasi, selalu mengkhawatirkan kebahagiaan keluarganya, terutama putra tunggalnya. Baru-baru ini, Min, putranya, memperkenalkan pacarnya, Lin, seorang pegawai toko pakaian, kepada keluarganya. Menurut Min, Lin adalah gadis yang cerdas, mandiri, dan lembut, berasal dari keluarga biasa. Namun, dengan pengalaman hidupnya, Pak Hien masih menyimpan kekhawatiran. Ia ingin memastikan bahwa Lin bukanlah wanita yang hanya mengincar harta putranya atau keluarganya. Ia ingin menguji apakah Lin benar-benar orang yang baik hati dan dapat dipercaya, pantas menjadi menantu keluarga kaya raya. Oleh karena itu, ia menyusun rencana untuk menguji Ling. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, Pak Hien akhirnya melihat Lin keluar dari toko pakaian tak jauh dari sana. Gadis muda itu bertubuh mungil, berpakaian sederhana namun rapi. Wajahnya berseri-seri dengan senyum cerah. Saat mengobrol dengan rekan kerjanya, Pak Hien mencengkeram tongkatnya, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Di matanya saat ini tak hanya ada rasa ingin tahu, tetapi juga sedikit kegugupan. Ketika Ling mendekat, Pak Hien sedikit membungkuk, mengulurkan tangannya. Suaranya gemetar penuh permohonan. "Nona, tolong bantu saya. Saya lapar sekali. Beri saya sedikit uang untuk beli roti." Ling terhenti. Matanya menunjukkan sedikit kejutan. Ia memandang Pak Tua dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah sedang menilai situasi. Namun, hanya dalam sekejap, kebingungannya lenyap. Ling segera kembali tenang. "Tunggu sebentar ya, Pak," ucapnya lembut namun tegas. Tepat pada saat itu, seorang rekan kerja Lin lewat. Mendengar percakapan itu, ia tampak kesal. Orang ini menggelengkan kepala,
bergumam cukup keras agar Ling dan Pak Tua itu mendengarnya. Pengemis banyak sekali. Masa dibantu terus? Ling tidak menjawab, hanya tersenyum tipis lalu kembali menghadap Pak Hien. Ia mengambil beberapa uang receh dari sakunya dan memberikannya kepada Pak Tua itu. "Pak, ambillah untuk beli makanan," katanya dengan tulus. Pak Hien menatap tindakan Lin. Hatinya terharu. Namun, untuk menguji lebih lanjut, ia sengaja menjatuhkan uang receh yang baru diberikan Lin. Uang itu melayang dan berguling di tanah. Ling sedikit terkejut, lalu segera membungkuk untuk memungutnya. Ia dengan lembut meletakkan uang itu di tangan Pak Hien dan berkata dengan sabar, "Pak, pegang baik-baik ya, jangan sampai jatuh lagi." Pak Hien menatap Ling dengan tatapan yang dalam. Ia tak menyangka gadis muda ini memiliki sikap yang begitu tenang dan baik hati. Baginya, ini bukanlah tindakan yang bisa dipalsukan. Namun, ia masih memutuskan untuk melanjutkan ujiannya, untuk menguji lebih lanjut kebaikan dan ketulusan Ling. Ketika Ling berbalik dan pergi, Pak Hien tersenyum kecil. Secercah harapan muncul di hatinya, namun ia mengingatkan diri sendiri. Satu tindakan belum cukup untuk menilai seseorang. Aku perlu mengamatinya lebih lanjut. Pak Hien, setelah menerima uang dari Lin, tidak langsung pergi. Ia memutuskan untuk meningkatkan tantangannya selangkah lebih maju. Berpura-pura pusing, ia berjalan sempoyongan. Tangannya mencengkeram tongkatnya erat-erat, tubuhnya limbung, seperti akan jatuh. Ling, meskipun sudah berjalan beberapa langkah, segera berbalik ketika mendengar suara itu. Melihat Pak Tua itu berdiri limbung, ia bergegas mendekat dengan suara cemas. "Pak, Bapak baik-baik saja, perlu saya bantu?" Pak Hien mengangguk lemah. Berpura-pura suaranya serak. Saya agak pusing. Mungkin karena lapar." Lin memandang Pak Tua sejenak, lalu berkata, "Pak, duduk dan istirahatlah sebentar. Biar saya antar ke klinik terdekat untuk diperiksa." Pak Hien menggeleng. Suaranya lemah. "Tidak perlu, saya hanya perlu istirahat sebentar." Tidak mau merepotkan Nona, tapi Ling tidak membiarkannya berdiri di pinggir jalan lebih lama lagi. Melihat sekeliling, ia melihat warung pho di dekat situ. Lalu membantu Pak Hien masuk. "Pak, mari kita makan sesuatu yang hangat di sini. Saya traktir," kata Lin dengan tulus. Pak Hien terpaksa membiarkan Lin memapahnya masuk ke warung. Warungnya tidak besar, tapi cukup bersih, dengan meja-meja kayu yang tertata rapi. Ling membantu Pak Tua duduk, lalu segera memesan semangkuk pho panas. Ketika pho disajikan, Ling dengan hati-hati meletakkannya di depan Pak Hien. Suaranya lembut, "Silakan makan, Pak. Biar perutnya hangat. Saya tunggu di sini. Kalau ada yang perlu, bilang saja." Pak Hien menatap Lin. Hatinya menghangat oleh perhatian gadis itu. Namun, ia tetap melanjutkan ujiannya. Kali ini berpura-pura lebih menderita. Ia berkata pelan dengan ragu-ragu, "Nona, saya tidak punya uang untuk membayar pho ini. Saya hanya punya sedikit uang receh." Mendengar itu, Lin hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa, Pak. Silakan makan. Saya yang akan bayar. Makan itu lebih penting." Ling tidak menunjukkan rasa kesal atau ragu. Ia mengambil uang dari dompetnya dan membayar pho Pak Hien.
Saat membuka dompet, Pak Hien menyadari bahwa di dalam dompet Lin hanya tersisa sedikit uang. Mungkin hanya cukup untuk makan malamnya sendiri. Meskipun begitu, Lin tetap rela mengeluarkan uangnya yang sedikit itu untuk membantunya. Sementara Pak Hien makan, Ling duduk di sampingnya, matanya memperhatikan dengan penuh perhatian. Ia dengan lembut bertanya, "Pak, tinggal di mana punya keluarga? Kalau perlu, saya bisa menghubungi mereka." Pak Hien berpura-pura sedih dan menjawab, "Saya hidup sendiri, tidak punya sanak saudara. Seharian hanya berkeliaran mencari makan. Nona sudah sangat baik kepada saya. Saya sungguh berterima kasih." Mendengar itu, wajah Lin tampak sedikit sedih. Tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya duduk diam menunggu Pak Tua selesai makan. Sementara itu, beberapa orang di warung mulai berbisik-bisik. Seorang pria di meja sebelah menggelengkan kepala dan berkata kepada orang di depannya, "Ngapain dibantu? Pengemis sekarang banyak yang pura-pura miskin untuk menipu. Siapa tahu dia penipu, orang lain menimpali." Betul, zaman sekarang susah membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Gadis itu terlalu polos. Lin mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia mengabaikannya. Ia hanya fokus memperhatikan Pak Hien, tidak membiarkan kata-kata negatif mempengaruhinya. Pak Hien sambil makan sengaja mengulur waktu untuk terus mengamati Lin. Sikap gadis itu membuatnya semakin terkesan. Tidak hanya tidak terpengaruh oleh gosip, Ling juga sangat sabar. Ia tidak merasa kesal atau tidak nyaman, meskipun tahu bahwa ia mungkin sedang membantu orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Ketika Pak Hien selesai makan, Ling berdiri untuk membayar, lalu kembali dan berkata, "Pak, sudah baikan. Kalau perlu, saya bisa bantu Bapak mencari tempat menginap." Pak Hien menggeleng, menolak, matanya penuh pertimbangan. Melalui tindakan Lin, ia sudah bisa melihat ketulusan dan kebaikan hatinya. Namun, ia masih memutuskan untuk memperpanjang ujiannya, untuk memastikan, untuk terakhir kalinya. Setelah makan, Pak Hien meletakkan mangkuk pho di atas meja, menatap Ling dengan tatapan penuh terima kasih, tapi tetap mempertahankan nada suaranya yang menguji. "Nona, saya lihat Nona sangat baik hati, tapi pernahkah Nona bertanya-tanya, mengapa Nona harus membantu orang asing seperti saya?" Ling terkejut dengan pertanyaan itu, tapi ia tetap tersenyum dan menjawab, "Pak, membantu orang lain adalah hal yang seharusnya dilakukan. Saya pikir setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan. Kalau hari ini saya bisa membantu, kenapa tidak? Siapa tahu nanti saya juga butuh bantuan orang lain." Jawaban sederhana Lin membuat Pak Hien sedikit terkejut. Ia mengangguk-angguk, tapi tetap memutuskan untuk meningkatkan tantangannya selangkah lebih maju. "Nona memang baik, tapi saya ceritakan kisah ini. Lihat apakah Nona masih bisa membantu saya." Pak Hien berpura-pura menghela napas dan mulai mengarang cerita. "Saya orang desa. Uang tabungan seumur hidup saya bawa ke sini untuk berobat.
Tapi sayangnya hilang semua saat baru turun dari bus. Sekarang saya tidak tahu harus bagaimana untuk pulang. Juga tidak punya uang untuk berobat. Menurut Nona, apa yang harus saya lakukan? Mendengar cerita Pak Hien, Ling terdiam beberapa saat. Matanya tampak sedikit bingung. Tapi kemudian ia segera kembali tenang. Pak, saya benar-benar tidak punya banyak uang. Tapi kalau Bapak sedang kesulitan, saya bisa bantu sedikit. Kesehatan lebih penting. Bapak harus berobat dulu. Setelah berkata demikian, Ling tanpa ragu membuka dompetnya. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang receh, bercampur dengan uang kertas yang disimpan di tempat terpisah. Totalnya kurang dari 1.000 ribu. Meskipun begitu, ia tetap mengeluarkan semua uang yang tersisa di dompetnya. Dengan lembut meletakkannya di tangan Pak Hien. Pak, terimalah uang ini. Saya tahu tidak banyak, tapi semoga bisa sedikit membantu. Kapan-kapan kalau Bapak sudah ada rezeki, boleh dikembalikan. Yang terpenting, Bapak harus menjaga kesehatan dulu. Pak Hien menerima uang yang diberikan Lin. Hatinya dipenuhi perasaan yang sulit diungkapkan. Dengan kata-kata dan tindakan tulusnya, Ling telah membuktikan bahwa ia tidak hanya baik hati, tetapi juga rela berkorban untuk orang lain, meskipun dirinya sendiri tidak berkecukupan. Di sekitar mereka, beberapa orang di warung menyaksikan kejadian itu. Ada yang mengangguk kagum, tapi ada juga yang berbisik-bisik. Gadis itu terlalu polos. Siapa tahu Pak tua itu sebenarnya tidak miskin. Tapi Ling tidak peduli dengan perkataan mereka. Ia menatap Pak Hien dengan penuh kekhawatiran. Kalau Bapak butuh bantuan lagi, bilang saja ya Pak. Saya akan berusaha sebisa saya. Pak Hien duduk diam beberapa saat. Tangannya yang kurus menggenggam erat uang pemberian Lin. Akhirnya ia mendongak, suaranya serak. Nona, saya sungguh berterima kasih atas kebaikan hati Nona. Tapi saya ingin tahu, mengapa Nona rela membantu orang asing seperti saya sampai sejauh ini? Nona tidak takut saya menipu Nona. Ling tersenyum lembut dan menjawab, Pak, saya tidak berpikir sejauh itu. Kalau ada orang yang benar-benar butuh bantuan, lalu saya menolaknya, pasti saya akan menyesal seumur hidup. Lagi pula, saya yakin Bapak orang baik. Tidak ada orang yang berpura-pura, menderita dan rela duduk kedinginan dan kelaparan seperti ini. Jawaban Ling membuat Pak Hien tertegun. Ini bukan hanya kebaikan hati, tetapi juga kepercayaan dan kasih sayang. Ia mulai yakin bahwa gadis ini benar-benar pantas menjadi menantu keluarga kaya untuk keluarganya. Namun ia masih ingin lebih yakin lagi, masih ingin mengujinya lebih lanjut untuk memeriksa kesabaran dan kebaikan Lin. Setelah berpikir beberapa saat, Pak Hien menggenggam tangan Lin dengan tatapan penuh syukur. Nona sungguh orang baik. Terima kasih banyak. Saya janji, jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas budi ini. Ling hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Bapak, jangan dipikirkan. Membantu orang lain itu biasa saja. Pak Hien duduk diam, menatap Lin dengan tatapan penuh perenungan.
Dalam hatinya, ia merasa lebih tenang, tapi tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana ujiannya. Akhirnya, keesokan harinya, Lin menerima telepon dari Min, pacarnya. Ia berkata dengan gembira, "Lin, malam ini datang ya ke restoran Huanggia. Orang tuaku ingin bertemu denganmu untuk membicarakan pernikahan kita." Lin sedikit gugup, tapi juga bersemangat. Ia menyiapkan gaun yang pantas, merias wajahnya dengan sederhana, lalu pergi ke restoran tepat waktu. Saat memasuki restoran mewah itu, Ling melihat sekeliling mencari Ming. Ia segera melihatnya duduk bersama pasangan paruh baya yang tampak berwibawa namun ramah. Ming berdiri dan melambaikan tangan padanya, tersenyum lebar. "Ling, sini. Aku kenalkan dengan orang tuaku." Ling mendekat dan membungkuk sopan untuk menyapa mereka. Namun, saat matanya bertemu dengan pria paruh baya itu, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah Pak Tua pengemis yang ia temui kemarin. Ling tercengang, berdiri mematung, tak bisa berkata-kata. Pak Hien, kini dengan setelan jas yang elegan, berpenampilan berwibawa, tersenyum ramah padanya. "Apa kau mengenaliku? Akulah pengemis yang kau bantu kemarin." Ling tergagap, menundukkan kepalanya. Saya minta maaf. Saya tidak tahu." Pak Hien mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tidak perlu melanjutkan. Ia berkata perlahan dengan suara hangat, "Tidak perlu minta maaf, Lin. Aku sengaja tidak membiarkanmu mengenaliku. Sebenarnya, aku melakukan ini untuk menguji hatimu. Ming adalah anakku satu-satunya, dan aku ingin memastikan dia memilih orang yang tepat. Terima kasih telah menunjukkan kepadaku bahwa calon menantuku adalah orang yang baik hati dan penuh kasih sayang." Ling mendongak, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka Pak Hien adalah ayah Min, dan lebih tidak menyangka semua itu hanyalah ujian. Saya tidak tahu kalau Bapak ayah Min. Saya sungguh tidak tahu harus berkata apa." Pak Hien tersenyum menatapnya dengan tatapan penuh simpati. "Tidak perlu berkata apa-apa, Lin. Tindakanmu kemarin sudah cukup untuk menjawab semuanya. Kau tidak hanya membantuku, tetapi melakukannya dengan tulus, tanpa peduli kondisi atau keadaanku. Itulah yang membuatku yakin bahwa anakku telah memilih orang yang tepat." Ming duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan Lin. Matanya penuh kebanggaan. "Ayah sudah bilang, kan? Ling adalah orang paling baik hati yang pernah kutemui. Dia bukan hanya kekasihku, tapi juga orang yang ingin kujaga dan kucintai seumur hidupku." Ibu Hien, Ibu Min, tersenyum lembut dan berkata, "Lin, nak, jangan khawatir. Sejak kemarin, setelah mendengar ceritanya dari Bapak, Ibu sudah sangat kagum padamu. Keluarga ini sangat membutuhkan orang sepertimu, yang baik hati dan tulus." Ling merasa beban di hatinya terangkat. Ia menatap Ming dan keluarganya. Air matanya berlinang karena terharu. "Saya berterima kasih, Bu, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya tidak menyangka hal itu begitu penting bagi Bapak." Pak Hien tertawa, berdiri,
dan menepuk bahu Lin. Penting, Lin. Anakku beruntung sekali bertemu denganmu. Sama seperti Bapa. Beruntung sekali menikahi orang sebaik ibumu ini yang membantu Bapak membangun semua ini. Kemarin, Bapak melihat kau tidak hanya membantu Bapak, tetapi juga menjaga harga diri Bapak di depan orang-orang yang bergunjing. Bapak tidak bisa meminta menantu yang lebih baik lagi. Semua orang di meja tertawa gembira. Min menatap Ling dengan penuh cinta, berkata lembut, "Tuh, kan orang tuaku sudah menerimamu. Mulai sekarang, kita akan membangun keluarga yang bahagia bersama." Ya, kata-kata Min membuat Ling terharu. Ia mengangguk pelan. Suasana pertemuan menjadi hangat dan ceria. Ling merasakan cinta yang tulus dan penerimaan yang hangat dari keluarga Min. Ia tahu bahwa mulai hari ini, ia telah benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Malam itu, keluarga Ming dan Lin makan malam bersama di restoran milik keluarga mereka. Setelah makan malam selesai, Pak Hien mengajak Ling bicara empat mata. Dengan tatapan lembut, ia berkata, "Ling, Nak, Bapak berterima kasih karena kau telah membuat Bapak yakin bahwa kau pantas menjadi pendamping hidup Ming. Mulai sekarang, Bapak menerimamu sebagai menantu keluarga ini. Semua usaha ini nantinya juga akan diwariskan kepada kalian berdua. Bapak tahu kau tidak hanya mencintai Min, tetapi juga memiliki hati yang mulia yang jarang dimiliki orang lain." Ling terharu, menunduk dan menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya sungguh tidak tahu harus berkata apa selain ucapan terima kasih yang tulus. Saya hanya berusaha melakukan hal yang benar, dan saya sungguh mencintai Ming." Pak Hien tersenyum dan melanjutkan, "Kau tahu, dulu Bapak sangat khawatir, tidak tahu apakah Ming memilih orang yang tepat atau tidak. Tapi sekarang Bapak tidak ragu lagi. Dari tindakan-tindakan kecilmu, Bapak sudah melihat dengan jelas kau orang yang baik hati dan penuh kasih sayang. Itulah yang terpenting dalam pernikahan." Ia menoleh ke Ming dengan tatapan penuh kepercayaan. "Ming, mulai sekarang kau harus menghargai Ling, mencintai dan menjaganya, seperti caranya memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik. Ayah yakin kau telah menemukan pasangan hidup yang tepat, seperti ayah bertemu dengan ibumu." Ming mengangguk dan menggenggam erat tangan Lin, menegaskan, "Ayah tenang saja. Aku tidak akan membuat Ling sedih atau kecewa. Aku sangat bangga memilikinya di sisiku." Pak Hien melanjutkan. Kali ini suaranya sedikit serius, tapi penuh dorongan. "Ling, Nak, Bapak tahu kau sangat mencintai Min. Tapi Bapak ingin kau lebih memikirkan dirimu sendiri. Jika kau mau, Bapak siap membantu agar kau bisa melanjutkan studi atau mengembangkan kariermu. Keluarga kami tidak hanya membutuhkan menantu yang baik hati, tetapi juga ingin kau benar-benar percaya diri, berpengetahuan, dan bahagia dalam hidupmu." Ling terharu hingga meneteskan air mata. Ia tidak menyangka Pak Hien tidak hanya menerimanya, tetapi juga sangat peduli dengan masa depannya. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha lebih keras lagi agar pantas mendapatkan kepercayaan Bapak dan Ming." Ketika Ling dan Ming bersiap untuk pergi, Pak Hien mengucapkan sesuatu yang membuat mereka berdua terdiam. "Membantu orang lain adalah hal yang mulia, Lin. Terima kasih
karena telah mengingatkan kami bahwa kebaikan selalu ada dalam hidup ini. Dan Min, selalu ingat, keluarga yang bahagia harus dibangun di atas rasa hormat, cinta, dan kasih sayang. Ling membungkuk untuk berpamitan pada Pak Hien dan Ibu Hien. Hatinya dipenuhi kehangatan dan rasa syukur. Ling dan Min menikah dalam sebuah upacara yang meriah, dengan banyak tamu dari kedua belah pihak. Dalam resepsi pernikahan, Pak Hien bercanda, "Kalau Ming membuatmu sedih, bilang saja sama Bapak. Bapak akan menyamar jadi preman dan menghajarnya." Semua tamu tertawa. Suasana penuh kebahagiaan. Kisah ini ditutup dengan pesan yang berharga, kasih sayang, dan ketulusan. Tidak hanya mendekatkan manusia satu sama lain, tetapi juga menciptakan hubungan yang erat. Jangan pernah menilai orang lain dari penampilan atau materi. Dalam hidup, terkadang ujian bukan untuk menghancurkan suatu hubungan, melainkan untuk menegaskan nilai sebenarnya. Dari sanalah ia bersemi. Ling dan Min memulai kehidupan pernikahan mereka dengan kepercayaan dan cinta. Sementara Pak Hien selalu tersenyum setiap kali melihat kebahagiaan kedua anak muda itu. Kisah seorang calon mertua yang menyamar menjadi pengemis untuk menguji calon menantunya, dan akhir yang tak terduga memberikan pelajaran berharga tentang kasih sayang dan ketulusan dalam hidup. Melalui ujian yang unik ini, Pak Hien tidak hanya menemukan ketenangan hati pada calon menantunya, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa kebaikan selalu bernilai dan ketulusan adalah fondasi yang kokoh bagi setiap hubungan. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tinggalkan komentar dan bagikan pendapat Anda. Jangan lupa like, subscribe channel Lampu Cerita, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang penuh haru dan makna setiap harinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.